Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Innallaha la yughayyiru ma qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika da'ful iman. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullahil karim. Hadirin sedang salat Isya dan tarawih rahimakumullah, mendapat amanah dari panitia untuk menyampaikan kultum dengan tema Ramadan dan perubahan. Masya Allah, berat banget. Bukan yang enteng aja gitu. Yang lain dapatnya gampang-gampang, enak-enak. Ramadan bulan tarbiyah, gembira menyambut Ramadan, pintu neraka ditutup. Giliran saya susah banget. Ramadan dan perubahan. Baik, ikhwati iman, hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. At-taghyir, perubahan. Tapi nggak apa-apa sih Pak. Jadi saya buka-buka referensi lagi. Mudah-mudahan pas dengan temanya ya. At-taghyir, perubahan itu sebuah keniscayaan dan pasti terjadi, terutama perubahan dari hal buruk menjadi hal baik. Itu yang dimaksud dengan at-taghyir dalam Islam, bukan sebaliknya. Perubahan dari hal baik menjadi buruk, atau perubahan dari buruk menjadi jauh lebih buruk. Ya, di dalam sebuah firman-Nya Allah Ta'ala menyatakan banyak sekali ayat-ayat Allah tentang perubahan. Salah satunya yang tadi saya bacakan sebagai mukadimah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah sebuah kaum hatta sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Jadi perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri, ya. Dan memang kita harus berubah, masa mau begitu-gitu terus ya. Maka kita harus berubah menjadi lebih baik lagi. Tentang perubahan ini, sikap manusia menyikapi perubahan minimal ada 3. Yang pertama, orang yang nggak terima perubahan, nggak siap dan nggak mau menerima, bahkan menjadi musuh dari perubahan. Maka orang-orang seperti ini Allah janjikan akan kalah, nggak di dunia, nanti di akhirat. Liyudhirahu ala dini kulli. Allah akan memenangkan Rasulullah dan kebenaran yang dibawanya ala dini kulli, di atas agama-agama yang lain, di atas hal-hal yang lain, di atas milah-milah yang lain. Ini janji Allah. Dan Allah zat yang tidak pernah mengingkari janji. Maka orang tersebut akan selesai. Yang kedua, orang yang mau tidak mau. Kelompok yang kedua adalah orang yang mau tidak mau, siap dan tidak siap mengikuti perubahan itu. Nah, kategori ini pun terbagi menjadi 2. Orang yang berubah kemudian menjadi lebih baik, tapi menjadi lebih baiknya instan, gak ada persiapan. Nah, berkait tentang Ramadan ini, gak ada bulan yang bisa merubah orang menjadi lebih soleh, lebih baik kecuali Ramadan. Pernah lihat masjid sepenuh ini di bulan selain Ramadan? Gak pernah. Pernah lihat orang subuh di masjid sepenuh ketika Ramadan? Gak pernah. Tetapi biasanya karena instan, karena terburu-buru,
Maka kalau bahasa Belandanya di tengah-tengah tuh engap, terengah-engah gitu, capek duluan. Tapi itu jauh lebih baik dibanding tidak berubah. Tinggal kita memperbaikinya lagi agar terus berubah. Rasulullah juga ada bilang, kalau berubah itu perlahan-lahan. Bahkan di dalam firman-Nya juga Allah menyatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, sekemampuan kalian. Dalam artian yang nggak begitu-begitu juga gitu, nggak stuck gitu, perlahan-lahan. Tapi ada perubahan, ada progres. Jangan mendadak jebret, selesai tengah-tengah ngap berhenti. Berapa banyak dari kita yang seperti itu? Dulu saya punya teman seperti itu. Bahkan ketika hal-hal yang menurut dia nggak pas, maju aja wah. Ada orang nggak terima kalau makmumnya berpeci hitam, imamnya kopiah putih. Siapa tuh yang ngomong? Marah, gironya nongol. Mana bisa begitu? Itu tuh yang memecah persatuan. Gak ada masalah kan pakai kopiah putih, kopiah hitam. Tapi dia nggak mau kalau imamnya peci putih. Dan nggak boleh katanya, nggak sah. Wah ini nih katanya. Tapi kan memang nggak boleh kan, peci hitam, peci putih menjadi imam nggak boleh memang. Kecuali imamnya orang berpeci hitam, berpeci putih. Kalau peci nggak boleh jadi imam. Sepakat ulama gitu. Nah orang-orang yang mendadak instan seperti itu kadang-kadang awal-awalnya aja. Walaupun nggak jelek juga, tapi ini membuat ngos-ngosan dia. Apalagi bila tidak dibarengi dengan usaha untuk mencari ilmu-ilmu, mencari referensi gitu ya. Yang baik adalah golongan kedua dari kelompok kedua ini, yang memperbaikinya step by step, perlahan-lahan, dan terus berkelanjutan. Ketika Allah memerintahkan hambanya untuk memerintahkan sholat kan penting ya Pak, sholat penting. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'mur ahlaka bis sholah fastabir 'alaiha. Ajarkanlah keluarga kamu salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengajarkan itu. Gak bisa instan, perlahan-lahan. Bahkan ayat tentang pengharaman khamar Allah butuh 3 ayat, 3 tahap, gak langsung. Pertama Allah menyatakan ada kebaikan di dalam khamar, tetapi mudaratnya jauh lebih banyak. Belum mengharamkan tuh. Yang kedua Allah mengharamkan orang yang sukaro, mabuk itu sholat. Haramnya ketika sholat saja. Wala taqrabus sholat wa antum sukaro. Dan janganlah kamu dekati sholat sementara kamu lagi mabuk. Karena dalam sirah diceritakan ada sahabat yang bacanya ngaco. Karena ketika sholat dia sedang mabuk. Karena khamar itu untuk jazirah Arab zaman jahiliyah itu seperti minum air putih. Sudah menjadi tradisi, kebiasaan ratusan tahun. Yang Bunda Aisyah saja bilang seandainya pengharaman khamar itu turun 1 ayat, gak nyampe. Maksudnya gak bakal keterima gitu. Maka butuh step, tahapan sampai 3 tahapan. Baru, setelah itu baru. Sesungguhnya khamar, judi, mengundi adalah perbuatan setan, maka tinggalkanlah. Udah selesai. Maka ketika sudah siap seperti itu, sahabat tuh nggak repot-repot lagi. Langsung tuh dibuang, nggak ada tanya jawab lagi. Tapi Pak, tapi gitu nggak, langsung. Bahkan ketika itu Madinah dikatakan banjir dengan khamar. Karena khamar memang ada selalu di tiap rumah gitu. Ketika larangan itu tuntas, selesai. Khamar dibuang semua. Dan nggak ada lagi sahabat yang minum minuman keras. Bertahap. Itu kelompok yang kedua, ikut perubahan. Yang ketiga yang paling baik,
Menyikapi perubahan, dia menjadi pelopornya. Pelopor agen perubahan itu adalah wasiatnya para nabi. Fadzakir innama anta muzakkir. Maka berilah peringatan, sesungguhnya engkau adalah pemberi peringatan. Jadi dia tidak hanya berubah, tapi menjadi agen perubahan. Ad-du'a. Karena sebenarnya kita semua adalah doa. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Kalian adalah para penyeru, para pendakwah sebelum menjadi hal yang lain. Ya, ini yang paling baik. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu tentang perubahan. Man ra'a minkum munkara, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan kekuasaan. Kita perlu kekuasaan, Pak. Ya. Tahu keramat tunggak ya? Gak mungkin gak ada yang tahu. Pak Yayat bohong kalau bilang gak tahu. Alumnus kan? Keramat tunggak itu dulu dikenal sebagai lokalisasi tempat maksiat. Perempuan, judi, khamr di sana. Beratus-ratus kali, bahkan ribuan kali mungkin para ulama menyerukan, bahkan demo berbusa-busa. Enggak. Tetap aja ke jalan terus maksiat di sana. Lokalisasi, orang di sana pasti mau begitu. Tapi coba kemudian dengan satu tanda tangan saja selesai. Jadi Islamic Center sekarang. Itulah perubahan yang paling baik, merubah. Falyughayyirhu biyadihi. Bila kita nggak bisa, fa illam yastati fa bilisan. Rubahlah dengan lisan, rubahlah dengan jari-jari, rubahlah dengan apa saja yang bisa membuat ada perubahan bagi diri kita dan orang lain. Maka kemudian kalau kita melihat konten-konten dakwah, nggak perlu risau, nggak perlu nyinyir. Allah baru juga tahu Islam, udah nggak perlu. Itu mungkin bisa jadi dia ingin mengamalkan sunnah Nabi. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat. Ya. Nah, ikhwati rahimakumullah, itulah menurut saya saripati dari Ramadan dan perubahan. Dan Ramadan adalah momentum untuk berubah. Maka jadilah kelompok yang ketiga yang menjadi agen perubahan. Bila tidak bisa, jadilah kelompok kedua dari kelompok yang kedua tadi. Berubah step by step, pelan-pelan, jangan instan dan kagetan hingga capek sendiri. Pelan-pelan, tapi ada progresnya. Berubah terus. Hingga nanti bisa jadi kita akan menjadi agen perubah dan merubah orang menjadi lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan para jamaah semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.